Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda, MPM 2108 dan 69257. Saya akan menjelaskan sistem imun. Nah, sistem imun ini sebelumnya sistem imun itu adalah suatu kumpulan sel, jaringan ataupun molekul yang membantu pertahanan melawan infeksi dan jejak asing yang masuk dalam tubuh. Sistem imun ini merupakan rangkaian kejadian molekuler dan seluler yang bertujuan untuk melindungi tubuh dan berbagai ancaman seperti organisme patogen atau zat toksik. Nah, sistem imun ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan spesifik. Nah, sistem imun pembedanya ini yaitu sistem imun non-spesifik ini teraktivasi pada saat terjadinya masuknya patogen dalam tubuh, maka sistem imun ini langsung teraktivasi. Nah, sistem imun sedangkan sistem imun spesifik ini untuk dia melawan suatu patogen, maka dia harus mengenali patogen itu terlebih dahulu. Dan sistem imun spesifik ini dia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem imun uh, non-spesifik fisik, larut, dan seluler. Nah, fisik ini adanya kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Nah, contohnya pada saat kita datang ke suatu tempat, terus terjadinya adanya debu yang masuk dalam hidung kita, maka adanya silia di bagian hidung untuk tidak untuk menyaring debu yang masuk, debu, lalu setelah itu terjadi mekanisme batuk dan bersin untuk mengeluarkan debu yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Lalu ada larutan itu biokimia ada lisogim, sekresi serbaceus, asam lambung, laktokrin. Terus yang humoral ini adanya komplement. Terus adanya seluler ini adanya pagosit. Terus pagosit terbagi menjadi dua, yaitu mononukleat dan polimorfonukleat. Adanya sel NK, sel MAS, basofil, eosinofil. Nah, sel seluler ini teraktivasi jika adanya adanya patogen yang masuk dalam tubuh kita. Nah, sel MAS ini teraktivasi jika tubuh kita mengalami alergi. Lalu eosinofil ini yaitu teraktivasi jika tubuh ini masuknya patogen, misalnya terjadinya infeksi cacing ataupun karena adanya alergi. Terus kalau misalnya dia itu untuk masuknya bakteri itu tandain dengan peningkatan leukosit, maka dinyatakan leukositosis. Lalu sistem imun ini udah lemah nih, nggak bisa melawan suatu patogen lagi, maka terjadilah sistem imun spesifik. Nah, untuk terjadi sistem imun spesifik, maka imun ini akan bakal mengenalin dulu patogen yang masuk. Lalu setelah itu mereka melakukan pendekatan. Nah, sistem imun spesifik ini itu terbagi menjadi dua, yaitu humoral sama seluler. Humoral ini yaitu ada sel B. Sel B itu terbagi imunoglobulin G, IgG, IgE, IgM, IgA, sama IgD. Lalu yang seluler ini ada sel T. Sel T ini ada T helper 1, TH2, TH17. Lalu saya akan menjelaskan Nah, gambar ini sudah saya jelaskan tadi yang terjadinya organisme masuk dalam infeksi, maka udara yang masuk dalam hidung karena atau bakteri ataupun virus, lalu di bagian hidung kita itu ada silia. Nah, silia itu bisa untuk menyaring dan untuk menyaring dari suatu patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya komplement. Nah, komplement ini yaitu mengaktifasi pagosit dan membantu destruksi bakteri dengan jalan opsonisasi. Nah, komplement ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada C8 dan C9. Nah, C8 dan C9 ini komplement dapat menghancurkan sel membran bakteri. Lalu ada juga C5 dan C7 yaitu mengarahkan makrofag ke bakteri lalu untuk mengaktifkan fagositosis dan bakteri jalan dengan jalan opsonisasi.
Oke, selanjutnya, adanya, sel B. Sel B ini yaitu, golongan protein yang dibentuk oleh sel B setelah, terpajan antigen. Nah, eee sel B ini adanya IgG, IgM, IgD, IgE, IgA. Lalu IgE ini itu komponen utama yang di serum, dapat menembuskan plasenta, berperan dalam imunisasi bayi usia 6 sampai 9 bulan yang berperan dalam, infeksi kronik. Lalu, adanya, IgM. IgM ini yaitu berperan untuk infeksi akut dan tidak menembus plasenta. Adanya IgD itu jumlah sangat sedikit, tidak mengikat komplement dan bereaksi terhadap antigen makanan. Ada IgD, yaitu dia itu adanya IgE. IgE ini yaitu mudah diikat, mastosit, basofil, eosinofil, makrofag, trombosit, dan dibentuk saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Lalu setelah itu adanya IgA, yaitu ditemukan dalam cairan sekresi. Lalu, selanjutnya itu ada sel T. Sel T ini adalah dibentuk dari sumsum tulang dan berdiferensiasi di timos. Nah, sel T ini adanya sel sel TCD4 yaitu TH1 dan TH2. Nah, TH1 dan TH2 ini itu menetap di kelenjar getah bening. Sel ini mengenali antigen dengan berpresentasi oleh APC melalui molekul MCH2. Kemungkinan akan berkembang menjadi TH1 dan TH2. Selanjutnya ada, sel, CD8 yaitu, sel T sitotoksin, yaitu berpresentasi oleh APC, melalui molekul APC yang fungsi untuk diutamakan dalam menghancurkan sel yang ber eee, inter berintervensi terinfeksi oleh virus yang, berinfeksi dengan bakteri di intraseluler ataupun sel ganas. Lalu ada sel T supersor yaitu TH3 menekan di sel efektor, sel 4, sel T dan sel B untuk mencegah respon, sel TH1. Oke, sekian, presentasi dari saya, berikut referensinya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.